Sampai hamin 1 minggu tuh bapak tuh kan masih mengusahakan ya. Terus hamin 1 minggu bapak ngomong tuh, Pan, bapak nggak bisa bantu bayar UKT katanya, mending Ipan kerja aja gitu, karena ya keluarga kita nggak bisa bayar itu gitu. Terus masuk tuh ke masalah tempat tinggal, sampai akhirnya memutuskan jadi buat Masjid Al-Ghifari IPB sampai 3 tahun. Sampai lulus tuh di sana. Sampai lulus di sana. Bahkan pas waktu 2019 2020 kan itu Covid kan? Iya, Covid. Saya di sana nggak pulang. Di masjid nggak pulang. Jadi istilahnya itu kayak kita berdoa nih. Iya. Berdoa itu kan ada yang mengistilahkan sebagai kayak kita lagi mengayuh sepeda. Iya, ya kan? Satu doa itu diibaratkan dengan satu kayuhan sepeda. Coba doanya ada dari 100 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman milenial, kembali lagi di channel seputar bonus demografi. Nah, teman-teman milenial, hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang CEO tentunya dan juga seorang mahasiswa berprestasi nih di salah satu universitas di Bogor. Oke, tanpa langsung basa-basi, di depan saya sudah ada orangnya. Mas Ivan ya? Iya, betul. Mas Ivan boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalannya formatnya singkat aja ya, Pak? Singkat boleh, ya. Kalau nama Ivan Taufik Nugraha, bisa dipanggil Ivan ya? Iya. Ivan asal di Sukabumi. Cuman sekarang kayaknya bakal jadi orang Bogor ya kayak. Udah tinggal di Bogor ya? Udah di Bogor dan kayaknya merasa nyaman di Bogor. Nyaman di Bogor. Kalau di rumah tuh sekarang dingin ya. Iya. Di Bogor tuh nggak panas, nggak dingin tuh, sedang lah. Sedang tengah-tengah ya. Jadi akses ke manapun lebih mudah gitu daripada di rumah gitu. Iya, oke. Di sini kalau kalian mau tahu ya, Mas Ivan ini seorang mahasiswa dari IPB dan juga seorang CEO dari PT Sultan Pet Medika ya. Iya, PT Sultan Pet Medika. Oke, Mas Ivan, saya mau tanya dulu nih sejarahnya sebelum ini ya. Sejarah Mas Ivan dulu dari awal mulai itu ya, kenapa sampai tertarik ke dunia? Berarti kan di dokter hewan ya? Lebih ke asisten dokter hewan sih. Asisten dokter hewan. Lebih ke arah manajemen kesehatan hewannya. Jadi bukan seorang teknisi yang langsung mengobati dan mendiagnosa dokter hewan gitu. Kalau itu bagian dokter hewan, kalau bagian saya tuh membantu. Jalannya diagnosa dan sebagainya. Gitu. Mas Ivan nih, saya mau tanya nih, awal mula sampai kenapa bisa memilih ketertarikan ke dunia medis di kehewanan ini gimana tuh? Sebenarnya pada dasarnya kecemplung. Tanggung jadinya. Kecemplung. Awalnya tuh pengennya peternakan. Terus lambat laut karena kan selama di peternakan itu sejak SMP tuh punya peternakan. Peternakan ayam sampai dari 15 ekor sampai 8.000 ekor tuh. Gitu kan? SMP itu. SMP sampai kemarin lah waktu semester 3 lah, sampai semester 3. Terus namun gak tahu kenapa ya ngelihat pasar di ayam itu tuh lama kelamaan terjun bebas itu kayak potensi bisnisnya itu langsung anjlok gitu, turun. Kalau misalnya kita bisnisnya yang kecil-kecilan itu gak cocok untuk si bisnis hewan ayam ini. Terus pas waktu di kuliahan di jurusan itu ngelihat kok kucing dan anjing sekarang trennya tuh semakin lama tuh semakin tumbuh gitu. Iya benar. Saya suka kucing, saya pelihara 2 ekor. Saya punya 12. 12 awalnya cuma 2 doang. Awalnya cuma 2, cuman gara-gara dia betina terus dikawin sama kucing-kucing liar gitu. Akhirnya beranak pinak. Terus dibagi-bagi juga ke orang-orang gitu kan. Nah, dari situ ngelihat tuh potensi kayaknya di dunia kesehatan hewan itu di kucing dan anjing khususnya. Indonesia sendiri belum ada tuh yang fokus ke situ karena regulasinya dan secara sistem itu lebih sulit dibandingkan dengan bisnis yang lain. Kalau makanan kan mudah ya, kita bisa basis rumah tangga, gitu. Dan saya lihat ternyata di Indonesia itu belum ada yang menekuni ini. Ada itu dari luar masuk ke Indonesia, terus menguasai pangsa pasar di Indonesia tuh. Nah, dengan adanya kondisi ini tuh
lebih baik kita kuasai gitu, kita akuisisi. Karena 1 tahun base data 2022 kemarin, ternyata pangsa pasarnya itu ada di 33 triliun. 33 triliun dan 95% dikuasai oleh produk asing. Produk Indonesia cuma 5%. Berapa triliun, berapa miliar berarti kan tuh? Cuma 5%. 1,5 triliun. Itu sisanya coba kebayangkan oleh luar asing. Terus asing. Indonesia kemana gitu? Padahal demografi Indonesia itu kan potensial banget ya. Potensial banget, iya. Jadi melihat dari pasarnya juga ya di Indonesia tuh sebenarnya tinggi, cuman di Indonesia tuh masih jarang orang yang tertarik menekuni bidang ini ya sebenarnya ya. Karena sulit secara regulasi, benar. Memang sulit secara karena regulasi tersebut, iya. Oke, Mas Ivan sendiri kan punya perusahaan nih. Nah, perusahaannya itu bergerak di bidang apa sih, Mas? Lebih ke arah produsen produk inovasi kesehatan hewan kesayangan atau hewan peliharaan gitu. Tapi secara tidak langsung fokusnya itu sekarang di kucing dan anjing dulu. Mungkin kedepannya di tahun 2023 atau tahun depan tuh kita akan mulai merambah ke peternakan. Entah itu kambing, domba, sapi ataupun misalkan hewan-hewan yang kecil yang peliharaan kayak marmut, tikus dan lain sebagainya gitu ya. Peliharaan semua, pokoknya kita ingin mengakuisisi pasar hewan kesayangan, hewan peliharaan yang di Indonesia gitu. Gimana sih, boleh ceritain nggak perjuangannya Mas Ivan selama kuliah nih? Kan Mas Ivan selama kuliah pun mengejar mimpinya Mas Ivan ini ya, untuk membangun bisnis ini. Itu gimana sih Mas perjuangannya, jatuh bangunnya, boleh ceritain Mas? Itu dimulai dari awal sebagai mahasiswa baru. Maba, pas waktu maba tahun 2019 itu ceritanya ini mungkin agak menurut saya ini sesuatu hal yang orang-orang perlu tahu gitu. Saya berasal dari keluarga yang berkecukupan gitu. Berkecukupan itu dalam artian cukup untuk keluarga, diri saya gitu. Saya nggak mau bilang keluarga saya adalah kekurangan, karena takaran yang diberikan oleh Tuhan itu selalu berkecukupan kan? Selalu berkecukupan. Bukan kekurangan kan? Iya betul. Nggak ada istilah kekurangan itu. Nah, pada akhirnya pas waktu di 2019 ada UKT kan sebesar 6 juta. Ada 6 juta kan? Di IPB itu 6 juta karena di jurusan saya. Terus udah itu saya nggak bisa bayar tuh 6 juta rupiah. Dari kan udah diinfoin dari H-1 bulan bahwa bayar UKT itu sekitar 6 juta kan. 6 juta, Sampai H-1 minggu tuh bapak tuh kan masih mengusahakan ya. Terus H-1 minggu bapak ngomong tuh, "Pan, bapak nggak bisa bantu bayar UKT," katanya. "Mending Ipan kerja aja gitu. Karena ya keluarga kita nggak bisa bayar itu gitu." Iya. Dari situ ya udah pilihan Ipan nggak lanjut kuliah waktu itu kan. Langsung pas waktu minggu itu juga Ipan langsung lamar kerjaan. Terus di satu minggu kemudian dapat tuh tawaran kerja. Dan pas di hari Senin kalau salah, hari Senin itu Ipan masuk kerja. Training hari pertama. Iya, training hari pertama. Dan di hari itu juga paginya jam 9 itu ditelepon sama guru BK di sekolah SMA. Entah dari siapa itu BK tahu ya. Bahwa Ipan tuh kan keterima di IPB, tapi nggak bisa bayar UKT. Terus si guru BK itu tuh tahu kondisi ini. Terus dipanggil lah jam 12, "Pan, kamu ke sekolah ya." "Ada apa, Bu?" "Ke sekolah aja." Datanglah ke sekolah. Ini si ibunya udah almarhum dan dia sangat bantu banget. Semoga amal ibadahnya terima ya. Terus ibunya tuh dengan mudahnya gitu ya, ngasongin amplop coklat gitu. Pasti kan untuk kita ya bingung, ini tuh apa gitu. Iya, pasti kita bertanya-tanya, ini apa nih? Ini tuh apa gitu. Ini maksudnya apa gitu. Apakah nyogok? Mungkin. Atau apa gitu kan, ini mikirnya. Tapi ternyata pas di situ diam kan, Ipan diam, si gurunya dia diam. Terus ibu dengan melirik ke amplop itu kan. Terus ngadep ke guru, "Bu, ini apa? Kamu cepet sekarang." Posisinya kan jam 2, terakhir pembayaran jam 3 sore. Jam 2 tuh, jam 2 ketemu sama si guru tuh. "Sekarang kamu cepet pergi ke bank katanya, bayar UKT kamu." Di situ langsung
feelsnya tuh langsung sedih gitu. Terharu pasti ya. Terus pas waktu itu udahlah hari pertama training, hari pertama juga memutuskan langsung keluar kerjaan. Belum mulai mungkin ya. Ya baru setengah hari ya. Gitu. Belum training gitu. Terus balik ke kantor jam 4 ya, jam 4 balik ke kantor. Pak, saya jadi kerja, Pak. Saya dapat beasiswa, jadi saya mau jadi kuliah gitu kan. Di situ tuh. Terus tapi di sana pas udah waktu itu dapat beasiswa nih, beasiswa dari sekolah, belum berhenti. Harus masuk tuh ke masalah tempat tinggal. Sampai akhirnya memutuskan jadi marbot Masjid Al-Ghifari IPB. Sampai 3 tahun. 3 sampai lulus tuh di sana. Bahkan pas waktu 2019 2020 kan itu Covid kan? Iya, Covid. Saya di sana gak pulang. Di masjid gak pulang karena harus ngurus Jumatan. Kita Jumatan paling sedih banget pas waktu Covid ya. Kita bercuma berlima, berempat, bertiga gitu. Marbot tuh ada yang jadi khotib, ada yang jadi muazin, ada yang jadi makmum. Itu 3 orang. Cuma 3 aja gitu. Sama satpam sih, biasanya ada satpam gitu kan. Iya. Nah, kenapa saya jadi marbot? Karena yang pertama adalah untuk menghemat biaya kan. Jadi biaya untuk kosan gak ada kan. Iya, betul. Nah, berikutnya ternyata ketika saya jadi marbot banyak benefit yang bisa saya dapatkan. Salah satunya adalah ibadah salat 5 waktu tuh pasti 3 atau 4 tuh pasti berjamaah. Subuh pasti. Iya, karena bangun pagi. Subuh pasti. Zuhur tinggal 4 lagi kan, tinggal sisa 4 lagi kan. Nah, dari 4 ini pasti 3 atau 2 itu pasti berjamaah. Nah, dari situ adalah keutamaan ketika saya jadi marbot itu. Terus ketika saya di masjid, kan banyak orang-orang ya istilahnya tuh anak marbot nih. Ya, orang-orang kan pasti berpikir doa anak marbot kan pasti ijabah gitu kan. Iya, benar. Anak marbot kan ada 8 tuh. Ada 8 selalu Ipan bilang, "Bang, Ipan pengen jadi juara 1 Bang, Mapres gitu kan." Oh ya, mudah-mudahan ya juara 1, amin gitu kan. Terus ketemu lagi Ustadz, ketemu sama anak marbot tuh kan, bantu doain kan. Terus ketemu Ustadz nih, Ustadz, Ipan lagi kompetisi nih, alhamdulillah sekarang udah lolos seleksi wilayah, sekarang mau masuk seleksi nasional, doain ya Ipan pengen jadi juara 1 gitu kan. Pasti Ipan tuh selalu bilang on the point bahwa itu harus jadi juara satu. Dan itu adalah tekad bulat, dan alhamdulillah itu semua tercapai gitu. Jadi istilahnya itu kayak kita berdoa nih. Berdoa itu kan ada yang mengistilahkan sebagai kayak kita lagi mengayuh sepeda. Ya kan? Satu doa itu diibaratkan dengan satu kayuhan sepeda. Coba doanya ada dari 100 orang. Berarti kan sekali doa itu kan berarti 100 kayuhan. Mungkin titik doa kita sama target kita mungkin ada yang pendek segini, ada yang pendek segini, bahkan ada yang pendek segini kan. Tapi kan kalau misalnya kita bantuan 100 orang, mau jarak sejauh apapun pasti itu kan terrobohkan. Belum lagi doa dari orang tua. Ya kan, dari orang tua itu lebih powerful kan. Nah, dari situ udahlah jadi marbot tuh. Nah, tapi di samping jadi marbot kan ekonomi kan lagi berkebutuhan lah gitu kan. Iya, karena Covid. Bukan pas waktu Covid, sebelum masih 2019. Itu kan kuliah itu cuman 5 hari. Dari 5 hari itu kan ada 2 atau 3 hari gitu yang kuliah itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Karena kebutuhan ekonomi, jam 2 siang sampai jam 9 malam itu adalah part time kerja tuh juga, Senin, hari Kamis sama Sabtu tuh part time jam 2 sampai jam 9, jam 2 sampai jam 9 malam tuh. Hari Minggu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Berarti kan seminggu ada 4 tuh. Nah, kebutuhan sehari-hari dicukupin sampai situ. Awalnya gak punya HP dari situ, terus gak punya laptop dari situ. Nah, semuanya lah gitu. Dari situ lah pokoknya kita part time, kita usahakan apa yang perlu kita. Bahkan pas waktu belum punya laptop, minjem ke teman dulu. Temennya orang kaya. Iya. Temannya orang kaya, terus benefitnya gini, ya udah gua pinjam nih laptop lu gitu. Pinjam laptop lu, terus nanti tugas-tugas kamu biar aku yang kerjain gitu. Jadi ada timbal baliknya. Ada timbal balik. Walaupun ya secara konteks mungkin itu salah ya. Walaupun secara konteks salah, tapi kan karena saya butuh laptop. Terus dia malas untuk ngerjain tugas, ya udah laptopnya daripada kepake, nih pinjam laptopnya gitu. Nanti tugasmu gampang gitu kan. Jadi saling memberikan benefit lah ya. Selama 1 tahun laptopnya dari saya. Gak balik sama laptopnya. Karena ya udah, nggak mau gimana lagi, itu adalah pilihan saya gitu kan. Di situ lah tentang perjuangan hidup lah, yang awalnya nggak bisa bayar UKT, dapat beasiswa. Terus pas waktu 2019 itu kan vokasi itu belum ada beasiswa bidik misi. Dulu. Bidik misi atau KIP kuliah kan.
belum ada tuh. Nah tapi pas waktu di angkatan saya itu pertama kali dibuka, jadi kayak beasiswa masuk tuh dapat dari SMA. Terus pas masuk lagi dapat beasiswa bidik misi. Tuh Allah tuh nggak pasti nggak bakal membuat hambanya kesusahan, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Awalnya gak punya beasiswa tuh dapat beasiswa, gak punya tempat tinggal dapat tempat tinggal, gak punya sumber daya untuk mencukupi kehidupan di perkuliahan dapat tuh dari part-time, terus gak punya peralatan dapat juga kan. Pasti semuanya itu kalau diusahakan dan atau usahakan kita mau tercapai kan. Nah, gitu. Kembali lagi kepada orang yang mau atau tidak. Mau atau enggak gitu. Terus ketika part time nih kan kuliah semester 3 makin padat kan. Makin padat ya udah part time ini harus ditinggalkan. Karena nggak bisa lagi. Karena udah padat, udah mah gak ada waktu luang, ya udah. Sampai akhirnya ketemu tuh salah satu caranya part time diganti dengan ikut lomba. Oh iya, ikut lomba. Ikut lomba yang tadi kan. Yang tadi diceritain. Nah, dari lomba ini tuh ya kadang sebulan dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu kan. Lumayan kan? Orang mah kerja dapat uang segitu, tapi saya mah cuma ikut lomba, juara, udah dapat uang gitu. Alhamdulillah gitu. Dulu berprestasi di dalam bidang apa tuh Mas Ivan? Bisa sampai di menghantarkan Mas Ivan sampai bisa jadi mahasiswa berprestasi dulu di IPB. Kalau menurut Mas Ilham, konteks berprestasi itu seperti apa, Mas? Punya sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang membanggakan. Apakah itu selalu terikat dalam akademik? Enggak juga. Non-akademik juga ada. Nah, uniknya ya di mahasiswa berprestasi itu kan kalau misalnya kita SMA, SMK atau SMP ya, jenjang mahasiswa ke bawah lah gitu. Kita tuh indikator untuk seorang untuk berprestasi itu pasti kalau nggak akademik, non akademik kan. Itu aja kan indikatornya. Kalau misalnya OSN, terus ada OH2SN, FLS2N dan lain sebagainya lah, banyak lah program-program Kemendikbud yang diselenggarakan untuk jenjang mahasiswa ke bawah kan, SMP, SLA dan lain sebagainya. Nah, di kuliahan itu uniknya seseorang itu dituntut bukan untuk berprestasi di satu bidang, melainkan untuk jadi seorang mahasiswa berprestasi itu ada di 7 bidang. Ada 7 bidang. Yang pertama itu kompetisinya dari skala kota, regional tuh Asia, bahkan nasional Indonesia, terus internasional. Terus yang kedua ada hasil karya itu bisa berupa jurnal, bisa berupa buku, bisa berupa paten dan lain sebagainya tuh, pakaian hak merek, hak cipta, hak kekayaan intelektual tuh, haki ya. Yang ada kalau misalnya kita lihat ada suatu brand terus di logonya tuh ada R istilahnya, R atau kalau enggak TM. TM atau R ya. Nah, itu hasil karya. Terus berikutnya di pengabdian sosial masyarakat tuh. Itu kita berperan sebagai apa? Apakah sebagai inisiator atau asistennya atau hanya sebagai pesertanya aja tuh. Di situ tuh. Tuh, bertiga tuh, masih ada 4 lagi, tenang. Sabar, Mas. Tahu banyak. Oke, yang berikutnya itu ada penghargaan. Penghargaan misalkan diakui sebagai seseorang yang berprestasi di bidangnya, misalkan kayak menemukan suatu penemuan, kayak misalkan almarhum B.J. Habibie tuh menemukan suatu penemuan tentang pesawat tuh. Nah, di situ tuh dikasih penghargaan sama Indonesia, sama luar negeri juga dikasih penghargaan. Nah, kalau saya belum punya penghargaan. Semoga mungkin nanti ada pasti. Insyaallah mudah-mudahan ya. Amin. Biasanya saya selalu bercerita tuh ke orang-orang kalau misalnya saya pengen sesuatu, saya selalu bercerita karena ketika Mas Ilham nih barusan kan mendoakan. Coba bayangin kalau misalnya Mas Ilhamnya ada 10, berarti yang mendoakan ada berapa banyak? 10 orang. 10 orang, iya. Kalau Mas Ilhamnya ada 100 orang. Berarti kan semakin banyak orang yang berdoa, semakin kuat doa itu kan tersampaikan. Itu baru 4 tuh ya. Kita balik lagi nih ke 4. Terus yang berikutnya itu ada kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Nah, kewirausahaan ini bidang saya banget. Jadi di kewirausahaan itu ada yang badan hukum, sama yang tidak berbadan hukum tuh. Itu skala beda juga. Ada skala pemasarannya regional, nasional atau bahkan internasional tuh. Itu baru 5. 2 lagi apa ya, Mas? 2 lagi karena masih banyak ya. Iya, karena berarti di kampus itu penghargaan dianggap berprestasi itu nggak hanya dari bidang akademik dan non akademik ya. Karena kan kalau di sekolah tuh ya hanya kebanyakan 2 itu aja paling. Jadi berarti di kampus tuh lebih luas ya? Lebih luas. Oke. Karena kalau misalnya kita fokus di satu bidang nggak cocok tuh untuk kita semua gitu ya. Karena bakal banyak tuntutan
karena kan orang selalu berekspektasi ya kepada diri kita, mungkin kayak Mas Ilham nih ada yang ekspektasikan Mas Ilham tuh seperti ini gitu. Nanti tapi pada kenyataannya enggak kan gitu kan. Tapi Mas Ilham selalu memberikan apa yang terbaik dari diri sendiri kan. Untuk yang diri sendiri dulu baru orang lain gitu. Oke. Dapat penghargaan itu karena apa Mas dulu? Karena itu ikut berbagai kompetisi, saya kompetisi penghargaan, pengakuan, keurusan dan lain sebagainya itu ada 31 prestasi gitu. 31 prestasi saya masih dikit dibandingkan dengan orang lain. Orang lain ada yang 100, ada yang 150. Cuman kan dari segi tingkat, segi jenjang gitu kan memiliki kualitas yang berbeda. Pasti berbeda-beda. Walaupun ada yang banyak kuantitasnya, tapi saya mencari yang kualitasnya itu yang paling bagus. Dan itu yang membawa saya sampai sejauh ini. Iya, hebat Mas Ivan nih. Mas Ivan ini kan juga tergabung dalam PKM ya? Ya, PKM. PKM tuh apa sih Mas PKM tuh? PKM itu kalau singkatannya itu Program Kreativitas Mahasiswa. Oke. Nah itu tuh awal mula saya berkarir sebagai seorang yang berprestasi. Dari situ. Prestatif tuh dari situ. Karena PKM itu berlangsungnya selama 1 tahun kompetisinya. Bukan 1 bulan 2 bulan, kompetisinya itu selama 1 tahun tuh. Di Program Kreativitas Mahasiswa itu ada 7 bidang. Sekarang kalau nggak salah ada 10 ya, udah naik ya. Ada beberapa bidang tambahan gitu di PKM itu. Terus selama di PKM saya bukan salah milih. Saya salah satunya memilih program kreativitas bidang kewirausahaan. Awalnya mau riset cuman nggak boleh tuh sama dosen, katanya ini nggak cocok tuh buat kamu karena ini produknya itu bukan basisnya riset, tapi melainkan produk yang siap diwirausahakan gitu. Dan alhamdulillah di PKM ini masuk tuh ke jenjang PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi PKM itu adalah tahap 1, PIMNASnya itu adalah tahap 2, dan tahap 2-nya ini yang menentukan siapa juaranya gitu. Dan alhamdulillah juara juga di situ.